Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini arus mudik di Tol Cikampek, Jawa Barat maupun di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung bersama koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan produser lapangan Iqbal Kiarso. Ya, kita ke Dika dulu. Ya, kalau kita bicara mengenai kondisi di sana, mungkin Dika ya, setelah terjadi insiden tabrakan di kilometer 58 dan saat ini polisi masih melakukan investigasi, bagaimana situasi di sana dan apakah kontraflow masih akan terus dilakukan? Ya, selamat pagi Yuda dan Dea. Kalau kita bicara soal situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di ruas tol Cikampek, saya berdiri di kilometer 69 dan saat ini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama tergolong sangat landai jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tidak ada antrean yang tampak di depan gerbang tol Cikampek Utama ataupun juga kepadatan di titik-titik lainnya. Dan memang ini juga kita selaras dengan data dari Jasa Marga yang mencatat bahwa memang ada tren penurunan grafiknya ya. Kalau kita lihat data sepanjang hari Senin sampai subuh pagi ini, tercatat ada 80 ribuan kendaraan dari arah Jakarta yang keluar via gerbang tol Cikampek Utama untuk kemudian melanjutkan perjalanan di ruas tol Cikopo Palimanan. Ini berbeda dengan hari Sabtu dan juga Minggu yang mana jumlah kendaraan yang melintas perharinya mencapai lebih dari 100 ribu unit kendaraan. Dan rekayasa arus lalu lintas juga masih diberlakukan, yaitu sistem one way. Selepas dari gerbang tol Cikampek Utama ini, kendaraan dari arah Jakarta dapat menggunakan lagi lajur di sebelah kanan atau di jalur B untuk kemudian melaju dalam satu arah begitu sampai ke gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414. Sementara itu sistem kontraflow yang sebelumnya diberlakukan di kilometer 47 sampai kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini sudah dihentikan per hari Senin kemarin, tepatnya pada pukul 13:26. Nah, penghentian kontraflow ini, Yuda dan Dea, berkaitan tentunya dengan kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 58.600 arah Jakarta pada Senin pagi kemarin. Dan kalau kita melihat ke belakang atau melihat ke kejadian kemarin begitu, kecelakaan tersebut memang terjadi ketika sistem kontraflow tengah diberlakukan mulai dari kilometer 47. Jadi kendaraan dari arah Jakarta, sebuah minibus Grand Max ini melaju di lajur 2 di jalur kontraflow. Itu artinya di jalur yang berkebalikan begitu, yang menuju ke arah Jakarta. Namun kemudian kendaraan tersebut oleng dan menghantam sebuah bus Prima Jasa yang melaju dari arah Bandung, dan kecelakaan pun juga tidak bisa dihindarkan sehingga kendaraan minibus Grand Max tersebut terlempar ke bahu jalan di sebelah kanan dan kemudian juga melibatkan satu kendaraan lainnya yaitu Toyota Rush, dan naasnya 2 kendaraan terbakar sehingga menyebabkan 12 orang yang berada di dalam mobil minibus Grand Max tersebut terkonfirmasi meninggal dunia berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan di RSUD Karawang kemarin. Nah, kalau kita lihat lagi kemudian kontraflow setelah pasca kecelakaan tersebut memang saat ini sudah dihentikan, dan memang pihak dari pemerintah dalam hal ini dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan Menteri Perhubungan, Kakor Lantas dan juga jajaran seperti Jasa Marga dan lain-lain ini memang melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kontraflow. Pihaknya akan melakukan evaluasi apakah kecelakaan tersebut atau kecelakaan kemarin yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia ini akibat human error atau karena sistem one way yang diberlakukan. Nah, kalau saya bisa sedikit menganalisis bahwa sejak peliputan tanggal 3 sampai kemarin, sistem kontraflow ini memang dilakukan biasanya mulai dari kilometer 36 bahkan sampai kilometer 70 di ruas tol Cikampek ini. Saya melihat memang ada efektivitas untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Tapi di sisi lain, Dea dan juga Yuda, ada potensi atau risiko bahaya yang juga mengintai para pengguna jalan, khususnya mereka yang menggunakan sistem kontraflow. Karena di jalur B ini, di jalur menuju ke arah Jakarta yang digunakan 2 lajur untuk kontraflow ini, sering kali kendaraan melaju dengan kecepatan yang cukup kencang, sementara tidak ada pembatas jalan yang ajak begitu. Hanya dibatasi atau diberi traffic cone saja sekitar setiap 5-10 meter begitu, dan ini sangat berisiko, dan tentunya ini pun juga terlihat dari apa yang terjadi pada kecelakaan kemarin. Ketika kendaraan mengalami masalah misalnya, tidak ada kesempatan untuk menepi ke bahu jalan karena ada di posisi paling tengah, di posisi paling kanan maksud saya. Dan kemudian ketika pun harus berada ke bahu jalan, mereka tentunya harus menyeberang. Dan ini sangat berisiko untuk terjadinya tabrakan dari arah sebaliknya.
Dan evaluasi seperti yang dikatakan oleh Muhadjir Effendi dalam wawancara saya kemarin akan dilakukan dan pihaknya juga secara terbuka akan menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan kebijakan yang diambil selama masa mudik lebaran untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk kita ketahui bahwa kecelakaan selama masa arus mudik ini jika dibandingkan dengan hari per hari kemarin misalkan dibandingkan dengan tahap -2 lebaran di tahun 2023 memang jumlahnya menurun 36% berdasarkan data dari Jasara Harja. Tetapi kecelakaan kemarin adalah yang terparah dan kita lagi-lagi harus melihat catatan angka kecelakaan masa mudik lebaran dan juga arus balik pada 2023 mencapai 3.500 lebih angka kasusnya dan ada 534 korban tewas dalam kecelakaan di masa mudik lebaran tahun 2023 periode 17 April sampai dengan 1 Mei dan tentunya kita berharap kecelakaan yang kemarin adalah yang terakhir, tidak ada lagi korban jiwa yang timbul di masa mudik lebaran tahun ini. Kembali ke Anda Dea dan juga Yuda. Baik, mudah-mudahan itu yang terakhir Yuda ya, apalagi pasca kecelakaan kebijakan kontraflow ini direview kembali. Baik, tahan dulu Dika karena kita akan